Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, sahabat GPIB, apa kabar? Semoga kita semua selalu ada dalam keadaan yang baik. Kita ada di program Morning Call GPIB bersama saya, Pendeta Alfian Apriano, Pendeta Pelum Studi Lanjut S3 di Universitas Indonesia. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa, mari berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami ingin mengawali rangkaian kegiatan di hari ini dengan perenungan akan firman-Mu. Karenanya bimbinglah kami dalam kuasa Roh Kudus agar firman-Mu menguatkan kami untuk menjalani seluruh rangkaian kegiatan di hari ini. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin. Sahabat GPB, pembacaan Alkitab pagi ini diambil dari kitab Yosua pasal 1 ayat 9 sampai 11 yang menyatakan, "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah gentar dan kecut hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, "Jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Siapkanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki." Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Sahabat GPB, tema perenungan kita perintah dan strategi. Dalam istilah perkamusan, perintah dimengerti sebagai suatu instruksi yang harus diikuti. Sedangkan strategi merupakan rencana yang membentuk tindakan-tindakan untuk membuat instruksi membuahkan hasilnya. Bacaan kita berbicara tentang perintah Tuhan dan strategi yang dibuat manusia untuk mengalami apa yang dimaksud dengan janji Tuhan dalam konteks sejarah keselamatan umat perjanjian lama. Kita tahu bersama, kisah yang kita baca ini dimulai ketika Musa telah tiada. Dan Yosua diperkenan Tuhan untuk melanjutkan kepemimpinan Musa atas bangsa Israel. Tujuan terdekat yang harus Yosua tunaikan ialah menduduki tanah Kanaan, negeri yang dijanjikan oleh Tuhan bagi umat Israel. Sebagai orang yang selama ini mengikuti, tentu ini suatu hal yang membingungkan bagi Yosua. Bacaan kita mengambil setting di tepian sisi timur sungai Yordan, seberang tanah yang dijanjikan Tuhan. Di situ Tuhan memberi perintah kepada Yosua yang dalam tanda petik sedang ada dalam kebingungan besar untuk tidak kecut dan tidak tawar hati, melainkan agar Yosua menguatkan dan meneguhkan hatinya dalam rangka memulai rangkaian proses yang dalam tanda petik cukup panjang berkaitan dengan pendudukan tanah perjanjian. Dengan satu keyakinan bahwa Tuhan akan menyertainya kemanapun ia melangkah. Di ayat 10, perintah Tuhan itu ditanggapi oleh Yosua dengan catatan yang diberikan pada ayat yang ke-11. Yosua memberi arahan ke para pengatur-pengatur pasukan yang dalam bahasa Ibrani disebut dengan soterim, yang sepadan artinya dengan pemimpin rombongan atau pemimpin regu di perkemahan itu. Yosua memberi arahan kepada para pengatur-pengatur pasukan untuk menyampaikan pesan kepada semua orang di perkemahan agar mereka mempersiapkan bekal, karena rangkaian perjalanan menuju tanah Kanaan akan segera dimulai. Dalam hal ini terlebih dulu mereka akan menyeberangi sungai Yordan. Dalam 3 hari periodisasi waktu untuk
mempersiapkannya. Ini strategi yang diinisiasi oleh Yosua. Dan sahabat GPB, benar apa yang Tuhan katakan, bahwa ia akan menyertai Yosua. Kita lihat buktinya nanti dalam bacaan di ayat ke-16. Setelah perintah itu disampaikan dan didengarkan dengan baik, tidak ada yang namanya sungut-sungut dan tidak ada yang namanya gugatan dari orang-orang Israel di perkemahan. Kita bisa lihat semua melakukannya sedemikian rupa, bersetuju sesuai instruksi yang diberikan langsung kepada setiap mereka. Sahabat GPB yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kegiatan harian kita di kehidupan yang Tuhan anugerahkan ini, ada kalanya kita dihadapkan pada situasi yang membingungkan. Seorang bijak pernah berkata, hidup adalah misteri yang mesti dihidupi. Artinya, janganlah disesali terlebih dulu kebingungan-kebingungan itu. Karena kebingungan-kebingungan itu adalah bagian dari misteri hidup itu sendiri. Sesuatu yang tidak selalu bisa kita mengerti. Sesuatu yang tidak selalu bisa kita pahami. Tetapi kita mesti menjalaninya. Dan sebagai orang percaya tentu kita tidak menjalaninya dengan kekosongan. Tetapi kita menjalaninya dengan iman kepada Tuhan. Yang kita pahami selalu menyertai kita dalam situasi dan kondisi apapun. Bacaan kita perlihatkan tadi, bahwa Yosua menghadapi yang namanya kebingungan itu. Bagaimana mungkin ia memimpin bangsa sebesar itu untuk melintasi sungai Yordan dan merebut tanah yang sudah ada penghuninya. Namun di tengah kebingungan itu, Yosua tidak terpaku pada kekuatannya sendiri. Dan Yosua tidak tenggelam, hanyut dalam kebingungan itu. Melainkan ia langsung berpaut pada perintah Tuhan. Dan percaya bahwa penyertaannya akan memampukan sehingga Yosua tercerahkan. Dan membuat serangkaian langkah strategis. Dan jadilah kehendak Tuhan di dalamnya. Sahabat GPIB, demikian halnya juga dengan kita. Di tengah kebingungan-kebingungan yang seringkali muncul dalam kerja, dalam usaha, dalam pendidikan, dalam pelayanan, dalam semua hal yang kita lakukan setiap hari, sekiranya kita tetap mengingat perintah Tuhan dan selalu percaya pada penyertaannya. Bukan malah hanyut dalam kebingungan itu dan kemudian kita gak melakukan apa-apa. Mari kita diingatkan kali ini untuk tetap mengingat perintah Tuhan dan selalu percaya pada penyertaannya. Agar setiap kita dicerahkan. Sehingga dalam situasi hidup yang kadangkala membingungkan itu, kita tetap mampu memikirkan langkah-langkah yang terarah. Dan jadilah kehendak Tuhan di dalamnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita akhiri dalam doa. Mari berdoa. Kami bersyukur atas perenungan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap kami dikuatkan selalu oleh firman-Mu untuk menjalani setiap rangkaian kegiatan kami di hari ini. Berkatilah kemanapun kami akan melangkah. Sertailah kami dalam situasi dan kondisi apapun. Sehingga di dalam setiap hal yang baik kami selalu diingatkan untuk menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk menjalani hari yang
Engkau sediakan ini, dan biarlah pemeliharaan Tuhan terlebih dulu menguatkan setiap perjalanan yang akan kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi sahabat GPIB, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.